sekarang ini Pak, layanan atau unit usaha apa saja yang paling aktif berjalan di KUD? Yang satu unit simpan pinjam, tapi simpanan nggak ada. Pinjaman kami perbesar. Pinjaman. Karena apa? Kalau dahulu simpanan itu kita perbesar karena KUD belum terbentur modal. Sekarang modal usaha KUD sudah besar dari petani. Jadi kita memberikan pinjaman. Untuk simpanannya hanya simpanan wajib dan simpanan sukarela dari SHU yang tidak dibagikan. Yang kedua unit usaha Waserda, warung serba ada. Terus unit usaha perbankan, jelasnya kita bermitra dengan perbankan. Bagaimana perkembangan jumlah anggota dalam beberapa tahun terakhir? Apakah semakin banyak warga yang tertarik atau bergabung itu Pak? Nah, kalau dulu jumlah anggota itu sampai 700 sekian anggota. Kalau sekarang tinggal 600 sekian anggota. Berarti menurun gitu ya? Menurun malah. Tapi dari segi permodalan, dari segi kemajuan untuk KUD sendiri itu malah lebih berkembang. Karena kami tidak, sistemnya itu bukan makin banyak anggota makin mendukung, itu enggak. Sistem yang kami bangun. Selanjutnya bagaimana cara KUD menjaga kepercayaan anggota agar tetap aktif gitu? Cara menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KUD? Yang jelasnya kami setiap semester itu memberikan laporan kepada kelompok tani. Dalam 1 tahun ada 2 semester, berarti kami memberikan dua kali laporan. Yang ketiga, kami adakan setiap tahunnya seperti biasa koperasi-koperasi lainnya mengadakan rapat anggota tahunan. Yang itu wajib karena itu adalah hak daripada petani untuk mendapatkan akses keuangan dan laporan dari KUD. Untuk kekurangan sama kendalanya Pak, apa tantangan atau masalah tersulit yang sering dihadapi dalam mengelola KUD? Rasa kepercayaan dari petani terhadap KUD itu sendiri. Nah, itu yang sampai saat ini karena kami rasakan anggota itu makin berkurang dari anggota sebelumnya. Nah, itu tantangannya itu berbagai hal, baik itu nanti dari keamanannya, baik itu dari kelompok taninya sendiri, baik itu rasa tidak percaya terhadap pengurus KUD itu sendiri. Biasanya seperti itu. Berarti tantangannya sama kepercayaan masyarakat Kepercayaan sendiri. biasa. Selanjutnya, apakah ada perbedaan tingkat ekonomi yang dirasakan warga setelah menjadi anggota KUD dibanding sebelum bergabung? Jelas, sangat nyata kalau itu. Kalau dahulu pertama kali non KUD itu petani masih terpecah-pecah, harga itu diombang-ambing oleh tengkulak. Nah, sekarang ekonomi masyarakat setelah tergabung dengan KUD dengan harga yang terjamin, dengan produksi yang terjamin, dengan pupuk yang terjamin, alhamdulillah sekarang masyarakat banyak yang mapan. Alhamdulillah kalau sekarang bisa adik-adik lihat kalau masuk ke Indrapura, Iya Pak. walaupun desa rasanya kota, Iya. ya kan? Walaupun besar. masuk dalam gitu ya. Sini 24 jam, boleh nanti adik-adik malah tahu kemalaman di sini jam 3 malam pecel lele masih buka. Jadi perekonomian tuh Tetap jalan tetap gitu. jalan. Selanjutnya, selain urusan usaha, apakah KUD juga sering memberi pelatihan atau edukasi agar masyarakat di sini lebih pintar mengelola keuangan, Pak? Sering kami bekerja sama dengan lembaga pembiayaan biasanya untuk mengadakan latihan, dan juga kadang-kadang bukan KUD yang meminta, pembiayaan sendiri datang ke KUD untuk mengadakan latihan. Apalagi sekarang kita mengajukan program RSPO. Nah, itu nanti ada bagaimana, ada pelatihan tentang manage keuangan seperti apa, memanage usaha seperti apa, itu banyak. Kemarin ada lembaga yang dibawahi oleh lembaga apa namanya, lupa ya, KUD itu jelas ada, tapi sering kali. Apakah keberadaan KUD ini juga membuka lapangan pekerja bagi warga sekitar yang bukan anggota? Jelas, ini program peremajaan kita membuka akses sebesar-besarnya. Sampai hari ini mungkin itu ada sekitar 20-an tenaga kerja luar daripada bukan pekebun untuk akses di kebun sekarang. Setiap hari itu pekerjaan. Nah, nanti kita buka lagi untuk PSR tahap kedua, itu bakalan tambahan lagi kerja luar. Sampai kita jaminkan ke BPJS ketenaga kerjaannya.
Jadi kita akses keselamatan kerja, bahasa apanya NKT-nya kita jamin juga. Saya yang terakhir nih Pak. Dalam 1 tahun terakhir, bantuan apa yang paling dirasakan manfaatnya oleh anggota? Misalnya pembagian SHU atau pinjaman lunak gitu. Paling terasa lah gitu. Paling terasa ya ini program dari pemerintah. Bantuan berupa modal untuk peremajaan sawit rakyat. Nah, itu paling terasa karena apa? Kalau petani itu sendiri yang memodalinya habis satu kapling itu hampir 150-160 juta. Tapi dengan bantuan dari pemerintah yang 120 juta dananya, alhamdulillah petani itu terbantu sehingga tinggal paling 25% lagi kekurangannya modalnya. Itu kan terasa sangat-sangat membantu. Nah, kalau yang SHU dan lain sebagainya itu kan biasa tahunan. Iya. Kalau ini memang program dari pemerintah itu luar biasa membantu. Mbak sudah berapa lama jadi anggota KUD-nya? Jadi anggota KUD udah lama ya, entah ada 15 tahun lebih lah. 15 tahun Lebih. lebih. Menurut Mbak, apakah pelayanan KUD sekarang itu lebih baik daripada yang dulu? Alhamdulillah ini lebih baik ya. Lebih baik sekarang ya. Iya. Apa yang buat Mbak itu betah jadi anggota KUD ini? Situ kelompoknya jujur. Kalau yang lain-lain ya entahlah ya. Menurut Mbak nih ya, kelebihan utama KUD ini dari KUD lain itu apa? Di sini itu kalau setiap tahunnya kan ada rat. Itu kadang ada apa itu door prize itu loh. Tapi itu sayangnya kalau di sini tuh SHU tuh nggak pernah dibagikan. Nggak pernah. Iya, dengar-dengar kalau di KUD lain kan kalau SHU biasanya dibagikan kan. Kalau di sini nggak. Tapi katanya itu kalau dibagikan nanti modal berkurang. Menurut Mbak, layanan apa yang perlu diperbaiki atau ditambah dari KUD ini? Kalau layanan itu udah pas itu perasaan aku, entah yang lainnya. Kan layanan itu apa? Kalau layanan transportasi itu KUD kayaknya lancar. Lancar aja. Berarti nggak perlu ada diperbaiki lagi ya Mbak? Kalau diperbaiki lagi ya itu lebih baik ya kalau ada perbaikan. Harus yang lebih maju lagi. Iya. Terus sejak gabung jadi anggota ini, apakah penghasilan Mbak itu terasa terlebih terbantu? Terus contohnya itu seperti apa? Kami kan bergantung sama kelompok. Kelompok itu apa pengurus KUD juga. Yang kalau kami ada kendala sedikit, ya itu masalah uang pemenangnya kan, itu bisa pinjam ke kelompok. Berarti SHU-nya tuh nggak pernah dibagikan ke Enggak. ini ya? Enggak. Cuma itu kalau kan setiap bulan waktu belum replanting kan, setiap bulan kan kami apa itu di balik dana 5.000. Setiap setahun sekali dapat THR minyak lah satu jerigen. Kalau ada kebutuhan mendadak gitu ya Mbak, apakah KUD ini menjadi solusi pertama untuk Mbak? Bisa ya. Bisa. Itu seperti apa Mbak? Waktu itu kan ada orang kecelakaan. Dia itu nggak punya biaya, kita ke KUD tapi setiap bulannya dipotong. Jadi pinjam apa itu? Pinjam uang kas KUD. Jadi setiap bulan gajian potong. Sudah berapa lama KUD ini berdiri? Kurang lebih 35 tahun ya Mas ya, seusia transmigrasi ini ya. 35 tahun. Semenjak dia berdiri awal. Ya, dari awal sampai sekarang itu ya tidak ada penurunan,
tapi ya makin maju karena kan sekarang kan sudah replanting, mungkin kayak kegiatannya itu mungkin kurang. Kalau sebelumnya kan ada pengelolaan TBS dari plasma ke KUD. Apakah masyarakat yang bukan anggota ini tuh juga diperbolehkan untuk berbelanja di KUD atau tidak, Pak? Boleh. Cuman bedanya itu kan kalau bukan anggota kita mau memakai untuk simpan pinjam itu kan tidak bisa. Oh, kalau untuk simpan pinjam tidak bisa. Tidak bisa, dia harus ada agunan kan gitu. Ibaratnya yang menjamin lah sebagai penanggung jawab kan, karena sistem potong kelompok. Selama KUD ini berdiri, ada nggak Bapak dengar keluhan dari masyarakat atau pujian gitu tetap terhadap KUD tersebut? Ya mau bentuk apapun yang namanya pengelolaan koperasi ini kan ada plus minusnya. Iya. Nah, plusnya ya kalau yang masyarakat yang memang dia ikut dalam kelompok tani yang dikelola oleh koperasi, tentu ada plusnya karena apa? Dia dari pengelolaannya, terus rasa transparannya dari keuangan itu memang ada. Tapi kalau yang nggak ikut kelompok tani, yang nggak bergabung, ya tentu ada rasa minusnya karena kan dia tidak anggota gitu lah. Seperti itulah kurang lebih. Apakah KUD Karya Sembada ini sering memberikan bantuan atau terlibat dalam kegiatan sosial di desa ini? Alhamdulillah kalau untuk Karya Sembada ini ikut sertalah dari untuk yang ke rumah sakit, terus kegiatan-kegiatan kayak sosial di pemakaman, terus membantu masyarakat yang kurang mampu tuh memang aktif gitu. Memang adalah dana sosialnya. Kalau suatu saat tuh ada nggak gitu keinginan untuk bergabung ke KUD? Ya sebenarnya kalau untuk ikut gabung itu ada, cuma kan kita di situ sudah keterikatan karyawan. Oh, jadi kalau karyawan nggak boleh gabung gitu, Pak? Ya boleh, cuma kan kalau yang ikut gabung di situ itu kan kita harus ada setidaknya kebun. Oh, harus ada kebun gitu? Harus ada kebun sawit, nah, yang dikelola oleh KUD. Nah, itulah dia disebut anggota. Kalau nggak ada kebun nggak bisa gitu, Pak? Enggak, ya karena kan kita yang dikelola oleh KUD Karya Sembada ini kan dari hasil kebun sawit gitu loh. Kalau untuk kebunnya itu bebas Pak, maksudnya 1 hektar, 2 hektar atau gimana tuh? Per 2 hektar karena kan yang dikelola oleh kelompok tani yang mengelola ya, kelola lagi oleh KUD. 2 hektar lah berarti. 2 hektar minim kan gitu.